Di dalam Alkitab Matius 13 ayat 22 sampai 30, 37, 42 berkata, kehidupan manusia itu seperti gandum dan ilalang. Gandum dan ilalang ketika ditanam, gandum itu tumbuh, tapi ilalang juga tumbuh. Sama-sama tumbuh. Ilalang itu mirip seperti gandum, tapi yang membedakannya apa? Pada saat dia berbuah. Pada saat gandum berbuah, dia akan ketahui gandum. Sedangkan ilalang tidak. Maka akhir daripada untuk membuktikan bahwa yang Kristus sesungguhnya adalah buahnya pada saat mana dia bisa mana ilalang, ilalang diambil dilemparkan ke api, sedangkan gandum diambil lalu diborong. Artinya apa? Jangan pernah berisi, jangan pernah kurus, jangan berpengaruh dengan keadaan di sekitar kita yang mengganggu pertumbuhan kita. Karena di sekitar kita ada ilalang. Iblis tidak suka kata bertumbuh. Tuhan berkata, tugasmu sebagai orang Kristen adalah bertumbuh dan bertumbuh. Pada saat itu dengan pengaruh ilalang. Ilalang itu adalah jemaat Yesus. Jadi Bapak Ibu akan mulai tahun ini dengan bertumbuh dan bertumbuh. Kenapa kata bertumbuh? Karena Tuhan meletakkan pintu kita. Untuk kita bertumbuh, Tuhan meletakkan cara. Jangan terpengaruh sehingga kita tidak punya waktu untuk masuk melalui pintu. Ini menarik. Tema ini akan menjadi PKI tahun ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, tema ini menarik karena apa? Kita sudah sekian lama bergelut dengan kehidupan, tapi tidak pernah mendapat kepastian. Banyak orang ini tak berangkat tapi tidak tahu bagaimana ia memperoleh sebuah berkat. Inilah dilema kehidupan Kristen. Bapak Ibu Saudara, maka kita benar-benar bertumbuh. Sikap jemaat ketika menghadapi kedua dari kata candi, terkenal mereka lemah, tetapi mereka diganggu oleh jemaat iblis. Mereka ada 8, mereka menuruti firman Tuhan. Aku tahu saudara pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu yang tidak dapat ditutup. Aku tahu bahwa tidak serapa, namun engkau menuruti firman-Ku. Bapak Ibu Saudara terkasih, sikap yang baik adalah menuruti firman Tuhan. Kata menuruti dalam bahasa aslinya tereo. Kata menuruti tereo itu adalah menjaga, menuruti, menjaga firman Allah yang harus tinggal. Bapak Ibu, ketika kita menjaga Allah, kasih dia langsung berbuatlah baik pada yang membencimu. Itu firman Tuhan. Maka Tuhan katakan jaga itu, lakukan itu. Maka dia katakan tereo, jaga itu. Maka dia katakan menuruti firman Tuhan. Ini adalah jemaah yang tidak ditegur oleh Tuhan karena salah tidak. Ada jemaah yang berkaus tidak bilang itu tidak ditegur Tuhan karena ada yang suruh macam-macam. Tapi Philadelphia tidak. Apa Philadelphia? Ada yang singkat. Philadelphia artinya adalah kasih persaudaraan. Jadi kalau jemaat aku yang namanya Philadelphia, kita semua bersaudara. Ada juga ada kecil itu. Memang sudah tepat waktunya. Jadi kalau mau bergandeng tangan, ayo enggak sudah sudah. Kita akan keluarga, bersaudara. Philadelphia adalah gereja bersaudara. Jadi semua ada di dalamnya bersaudara semua. Secara rohani, tapi secara alami memang bersaudara. Semua kalian tidak ada orangnya di sini. Satu-satunya orangnya cuma saya. Tapi sekarang saya berkata sudah bersaudara, baik secara alami maupun rohani. Apalagi yang kita malu-malu, bergandeng tangan, malu-malu. Sampai kecil susu anak saudara, baru kita sampai sudah. Harus semangat, karena kita keluarga.
penghujung tahun, ketika kita memulai tahun baru, namanya lagi kita suka mendadak. Karena itu akan menjadi akan menjadi beban, akan menjadi masalah, akan menjadi pemisah antara kita dan saudara-saudara seiman, antara kita dan Tuhan. Apalagi sekarang tahun politik, nah ini penting saya sampaikan. Kalau oleh Tuhan diberikan Tuhan kesempatan diberikan kepada kita, pintu telah dibuka. Arti dari kata pintu telah dibuka, bukan berarti hanya berkat. Pertama, pintu aku telah membuka pintu yang berkata aku adalah Tuhan ya. Bukan Yohanes yang menulis kitab, bukan Abdul, bukan. Tapi yang berkata aku adalah Tuhan. Dia berkata aku telah membuka pintu. Karena telah membuka dari hati. Pertama adalah Tuhan memberikan kita kesempatan di tahun ini untuk melayaninya. Semua orang, semua jemaat di sini punya kesempatan melayani Tuhan. Yang kedua, kata telah membuka pintu. Tuhan telah menyiapkan berkat. Pertama kesempatan, kedua berat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jadi kita punya kesempatan. Tuhan telah membuka pintu itu. Jadi Bapak Ibu tidak ada alasan kita berkat. Saya tidak bisa melayani, saya tidak punya waktu melayani, saya tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Kita kalau hidup di dunia memang harus melayani. Ada saat kita tidak bisa melayani lagi, Bapak Ibu kalau sudah tua, sudah rapuh, ya kan? Padahal kita baca begitu karena rapuh begitu. Atau bahkan kita tidak bisa berjalan karena mohon maaf kita mengalami luka, atau karena kita tidak kuat lagi berjalan karena sudah tua tidak bisa lagi melayani. Menyesal. Jadi selagi ada kesempatan teman-teman melayani